Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tembok pembatas sungai di kawasan Padasuka, Kota Bandung longsor, seorang warga tewas tertimpa. Tembok penahan tanah proyek underpass Stasiun Batu Tulis Kota Bogor jebol, lebih dari 30.000 pelanggan PDAM alami gangguan. Ratusan warga desa Puska Mulya, Purwakarta diduga keracunan setelah menyantap nasi kotak yang dibagikan usai sholat Jumat. Seorang pemotor tewas di tempat setelah berlaga layaknya pembalap di Jalan Baru Purbaratu, Kota Tasikmalaya. Korban melaju kencang tanpa helm itu menabrak mobil bak terbuka yang berada di depannya. Seorang pemotor tewas di Jalan Baru Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada Jumat lalu. Kecelakaan berawal saat sang pemotor ini melaju kencang layaknya pembalap. Karena merasa kondisi jalan sepi, korban semakin mempercepat lajunya. Ternyata di depannya ada mobil bak terbuka. Korban pun tak mampu menghindar dan menabrak kencang mobil bak terbuka itu. Korban terjatuh dan tewas karena luka cukup parah pada bagian kepala karena tak mengenakan helm. Itu tadinya parkir di sana, dia habis beli kopi, sopirnya jalan. Nah tahu-tahu dari belakang ada motor lagi start. Dia nyetar, belakang kenceng, nggak kelihatan, tahu-tahu der. Nabrak belakang. Nabrak belakang, nabrak pickupnya. Itu lagi balapan atau gimana kan? Lagi ngetes motor, nyeting. Oh, Gitu. buat balap gitu ya. Ya kemungkinan mungkin seperti itu. Dia sendirian, Sendiri? nggak pakai helm. Nggak pakai helm, nggak ada identitas juga nggak ada, surat-surat juga nggak ada. Kalau lalu lintas gimana waktu itu Pak? Ya agak lengang sih. Tidak ditemukan identitas yang melekat pada tubuh korban. Polisi yang datang langsung mengevakuasi korban. Setelah divisum, korban adalah warga Purbaratu bernama Rizky Ilhami, berusia 17 tahun. Diketahui Jalan Baru Purbaratu memang kerap dijadikan tempat balap liar anak muda karena jalannya yang mulus. Polisi menghimbau warga untuk tidak ugal-ugalan di jalan karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Tembok pembatas sungai di kawasan Padasuka, Kota Bandung longsor. Akibatnya seorang warga yang sedang memancing tertimpa reruntuhan tembok dan meninggal dunia. Warga mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan tembok pembatas sungai Cipamokolan, Kota Bandung, Jumat pekan lalu. Ukuran tembok yang besar dan berat sempat menyulitkan proses evakuasi korban. Sebelum kejadian, korban bersama 3 rekannya tengah memancing di aliran sungai Cipamokolan. Saat itu terdengar suara retakan dari tembok pembatas sungai yang diikuti dengan ambruknya tembok pembatas sungai. Takut, ketiga temannya langsung lari, sementara korban yang tak sempat menyelamatkan diri tertimpa tembok dan tewas seketika. Usai dievakuasi, korban tewas dan korban luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut warga, tembok pembatas sungai tersebut memang sudah dalam kondisi retak dan terkikis. Kondisi lagi hujan atau gimana Kak? Enggak lagi hujan. Enggak ada hujan. Ini emang sebelumnya ada retakan atau gimana Kak? Kalau retakan memang udah ada pipisan, terus di pinggiran juga udah ada bolong rembes dari solokan. Air udah keluar dari situ. Akibat jebolnya tembok pembatas sungai, satu rumah warga dan bangunan balai RW terancam longsor. Untuk mengantisipasi bertambahnya korban, lokasi dipasangi garis polisi. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Usai longsor pada Kamis pekan lalu, perbaikan tembok penahan tanah proyek underpass Stasiun Batu Tulis Kota Bogor terus dikebut. Dampak dari peristiwa itu membuat 30.000 pelanggan PDAM terganggu karena pipa saluran air patah. Seperti inilah kondisi Jalan Saleh Dana Sasmita, Kota Bogor yang longsor pada Kamis sore lalu. Perbaikan jalan terus dilakukan PT KAI sebelum terjadi longsor susulan.
Dampak longsor di wilayah Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan ini berimbas pada terputusnya pasokan air PDAM kepada lebih dari 30.000 pelanggan. Akibatnya, pihak PDAM membuat sambungan pipa baru tanpa menunggu perbaikan turap. Ini kita berpacu sama waktu. Kalau melihat kondisi kayak gini kan teman-teman bisa prediksikan berapa lama kita bisa menyambungkan kembali, karena total ini harus dibuat sambungan baru. Nah, mungkin kita menunggu pekerjaan turap ini selesai baru kita melakukan perbaikan pipa. Karena apa? Akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Jadi akhirnya kita silakan tetap merelokasi pipa yang ada di kanan saya ini atau yang di pinggir jurang ini ke sebelah kiri yang berseberangan dengan kondisi turap hari ini. Di sisi lain, sebelum longsor, pihak Dinas PUPR Kota Bogor telah mengingatkan terjadi pertakan di jalur ini tetapi tak segera diperbaiki. Jadi sebelum longsor udah retak, kita itu sudah informasi ke mereka cepat penanganannya karena kan Bogor ini sudah masuk musim penghujan. Ternyata apa yang kita ingatkan itu kejadian, tapi ya mau nggak mau ya mereka harus tanggung jawab dan mereka siap untuk bertanggung jawab. Terkait nanti berapa lamanya nanti silakan teman-teman juga bisa konfirmasi langsung ke pelaksana dari PT KAI. Jebolnya tembok penahan tanah proyek underpass Stasiun Batu Tulis Kota Bogor terjadi pada Kamis sore. Akibatnya ruas jalan hanya bisa dilalui satu lajur, aliran listrik dan air PDAM rusak. Sebelumnya pada Maret lalu ada perbaikan tembok penahan tanah tetapi perbaikan ini belum rampung sepenuhnya. Sehingga saat memasuki musim hujan, kejadian longsor tak bisa dihindarkan. Ini pernah terjadi di bulan Maret yang lalu. Teman-teman dari PT KAI udah langsung mengerjakan kembali. Cuma kayaknya belum rampung dengan benar, masih dalam proses pelaksanaan. Keburu hujan besar lagi, ya saat ini terjadi longsor kembali cukup besar. Kedalaman hampir 20-an meter ke dalam, lebarnya ada kurang lebih 50-60 meter. Untuk sementara waktu arus lalu lintas dari arah Batu Tulis menuju Cipaku dialihkan. Selain itu akan dibangun pipa di atas trotoar agar pasokan air puluhan ribu pelanggan PDAM tidak terganggu. Lalu untuk perbaikan tembok dan jalan masih akan memakan waktu lama. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat pada akhir pekan kemarin. Akibatnya banjir merendam jalan dan rumah, pohon tumbang menimpa kafe hingga atap sekolah roboh. Hujan deras yang melanda Kota Bandung membuat jalan raya Kopo banjir. Akibatnya sejumlah pengendara motor memilih lewat trotoar jalan. Tetapi tak sedikit juga pengendara motor serta mobil mogok karena nekat menerobos banjir. Diduga drainase yang kecil serta terdapat banyak sampah membuat air hujan tak bisa tertampung sehingga terjadi genangan air dengan ketinggian 50 hingga 60 cm. Selain jalan, banjir juga merendam puluhan rumah warga yang berada di kawasan ini. Banjir di kawasan ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Meski sudah memasang rumah pompa tak berdampak signifikan untuk mengatasi banjir. Untuk mengurangi cepat surutnya, ya kami ini menyiapkan mesin pompa dengan 2 mesin pompa, makanya cepat surut untuk pengoperasian belum optimal berarti kan. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda Kota Bogor pada Sabtu lalu. Terlihat dampak dari cuaca ekstrim itu membuat material pembangunan Pasar Jambu 2 ambruk. Bahkan di lokasi lain sebuah pohon ambruk dan menimpa kafe di Jalan Kasintu, Tanah Sereal. Pohon tumbang juga terjadi di wilayah Bogor Utara. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena seluruh pengunjung dan pengelola kafe langsung melarikan diri. Petugas berupaya mengevakuasi pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas warga terkait jumlah pohon tumbang masih didata petugas. Hujan yang terjadi pada Jumat malam membuat atap Sekolah Dasar Negeri 1 Kedungan Dawa, Kabupaten Cirebon ambruk. Hampir seluruh atas ruang kelas ini ambruk tak tersisa, bahkan menimpa meja, kursi, lemari, dan buku pelajaran. Akibat kejadian ini, kegiatan belajar mengajar harus dialihkan ke ruangan lain. Ambruknya atap sekolah tak hanya disebabkan cuaca buruk, tetapi juga kondisi atap kayu yang sudah lapuk termakan usia. Ada hujan besar, kemudian terjadi roboh bangunan.
Kemudian saya mendapat laporan, saya laporan ke Ibu Korwil. Ibu Korwil menindaklanjuti juga ke pihak distrik, ke Sarpras. Yang roboh satu Pak ini Pak? Ya, yang roboh satu. Tapi yang mengkhawatirkan 2 ruang Pak? Iya, karena itu saran dari Sarpras agar dikosongkan dua ruang. Ruang kelas 1 dan ruang tidak. Meski hanya ada 1 kelas yang atapnya roboh, pihak sekolah mengosongkan 2 ruang kelas karena kondisinya mengkhawatirkan. Untuk sementara waktu, kegiatan belajar mengajar siswa kelas 1 dan 2 dialihkan ke Gor Serbaguna milik desa. Sedangkan penanganan bangunan yang atapnya ambruk menunggu respon dari Dinas Pendidikan. Tim Liputan melaporkan. Jembatan sepanjang 22 meter di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur hanyut terbawa arus luapan aliran Sungai Ciroyom. Akibatnya akses antar kecamatan dan desa terganggu. Jembatan Cibandeng sepanjang 22 meter di Desa Karya Bakti, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur hanyut terbawa arus Sungai Ciroyom. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut menyebabkan aliran Sungai Ciroyom meluap dan berarus kencang, menghancurkan infrastruktur jembatan. Akibatnya, aktivitas di jembatan yang menjadi akses utama penghubung antar desa dan kecamatan ini lumpuh total. Warga yang biasa menyeberang melalui jembatan ini terpaksa harus melewati jalur alternatif dengan jarak tempuh selama 2 jam. Menurut warga, luapan air Sungai Ciroyom ini merupakan yang terparah sejak 1 tahun terakhir. Sering, cuman beberapa tahun yang lalu juga sering terjadi, cuman masih ada puing-puing yang tersisa sehingga warga masih bisa melewati. Cuman untuk kejadian yang saat ini sangat amat besar. Derasnya pun kami yang ada di pinggiran sungai pun panik yang sangat luar biasa. Saat ini pemerintah desa sedang berupaya untuk membuat jembatan sementara yang dapat dilewati oleh warga. Segera membuat jembatan sementara yang melalui yang bisa dimanfaatkan daripada sumber-sumber ataupun besi tersebut. Kalau permanen dapat beton itu dengan sesuai kapasitas yang bagus itu mencapai 1 M lebih. Sedangkan anggaran dari desa kami adalah 1,2 M. Artinya kami membutuhkan anggaran yang melalui DAU ataupun aspirasi ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Selain itu, luapan aliran Sungai Ciroyom juga merobohkan sebagian tanggul sungai dan tembok rumah salah satu warga. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses penghubung antar desa dan kecamatan ini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.